Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, untuk sukacita, kekuatan, dan segala kebaikan Tuhan bagi kami saat ini. Terima kasih untuk waktu yang indah ini Tuhan. Kami mau mengawali hari dengan mendengarkan renungan firman-Mu. Bentuklah hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Petrus 1 ayat 14-16 tertulis, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi manusia, dan yang telah merelakan dirinya menjadi korban penebusan bagi kita, untuk keselamatan kita, maka sikap hidup kita tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu dosa yang mematikan, tapi oleh keinginan Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Menjadi percaya berarti ada suatu perubahan dalam tingkah laku. Percaya adalah melakukan apa yang kita percayai. Tanpa perbuatan yang selaras dengan iman, maka iman kita adalah sia-sia. Yakobus 2 ayat 26 mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Buah-buah dari iman harus mewarnai kehidupan kita setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 pesan firman Tuhan dalam ayat 1 Petrus 1 ayat 14-16 ini bagi kita. Yang pertama, jadilah anak-anak yang taat. Kita memiliki Tuhan, Bapa Sorgawi yang telah menyatakan dirinya di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang harus kita taati. Kita bukanlah anak-anak setan ataupun anak-anak pemberontak yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, yang tidak peduli kepada Tuhan. Tapi kita semua adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa Surgawi. Dan sebagai anak, marilah kita menghormati dan mengasihi Tuhan yang adalah Bapa kita dengan cara taat kepada firman-Nya. Yang kedua, saudara, janganlah ikuti hawa nafsu pada waktu kebodohan. Berhati-hatilah di saat ada situasi yang membuat kita memiliki emosi yang negatif, berpikiran pendek, marah, atau situasi lainnya yang membuat kita seakan lupa diri dan lupa kepada Tuhan. Jangan ikuti perasaan dan hawa nafsu dosa yang muncul dalam hati atau pikiran kita, tapi ikutilah firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, jadilah kudus seperti Tuhan adalah kudus. Saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sudah dikuduskan oleh Tuhan. Dikuduskan artinya dipisahkan dari dunia dan dikhususkan bagi perkara yang suci dan mulia. Janganlah lagi kita menajiskan diri kita dengan perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup semakin kudus di tengah arus dunia yang melawan firman Tuhan. Kalau kita mengikuti arus dunia ini, kita akan mati. Karena itu, hiduplah berlawanan dengan arus dunia, supaya kita hidup. Taatilah Tuhan, jangan ikuti hawa nafsu dosa.
dan jadilah kudus seperti Tuhan, supaya hidup kita menjadi berkenan kepada-Nya. Kasih karunia Tuhan akan menolong dan memampukan kita semua menjadi anak-anak yang taat dan hidup dalam kehendak Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang terus mengajarkan kami, membuat kami lebih lagi mengenal akan kehendak-Mu. Terima kasih untuk suara firman-Mu hari ini, yang mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang taat, yang tidak mengikuti hawa nafsu dosa, tapi mengikuti keinginan Roh-Mu. Pimpinlah hidup kami ya Tuhan, supaya kami benar-benar menjadi anak-anak-Mu yang kudus dalam hidup kami. Kami mau Tuhan memberikan seluruh hidup kami bagi-Mu. Segenap hidup kami ini ya Tuhan berasal daripada-Mu, dan kami mau serahkan semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Berikanlah kepada kami ya Tuhan kepekaan kepada suara-Mu, dan berikanlah kami hati yang taat, yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pimpinlah hidup kami di sepanjang hari ini, supaya segala sesuatu yang kami kerjakan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.